sifatnya delik material yang harus dibuktikan kerugiannya dan sebagainya. Dan kemudian terkait tindak pidana pemalsuan surat, para ahli dan para ahli hukum doktrin para sarjana itu menyatakan bahwa delik pemalsuan surat baik pasal 263 maupun pada pasal 266 berkaitan dengan kata dengan maksud ini sama dengan istilahnya dengan kesengajaan, yang menurut penjelasan bahwa yang disebut dengan kesengajaan tidak terlepas dari apa yang dikenal dengan will and waiting. Will ini kita bicara mengenai bahwa suatu perbuatan itu dikehendaki menjadi suatu tujuan bagi si pelaku tersebut, bagi si yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian perbuatan itu juga harus dikehendaki, harus diketahui. Ya, diketahui itu mulai dari cara membuatnya sampai dengan akibat daripada yang ditimbulkan dari surat tersebut. Digunakan pidana atau dapat diberikan pertanggungjawabannya apabila perbuatannya nyata dilakukan padanya. Nah, kalau senjatanya mengenai menyuruh memasukkan akte, ternyata orang yang telah menyuruh ini orangnya sudah meninggal, maka bagaimana caranya kita bisa membuktikan? Karena yang harus ditegakkan di dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat pasal 266 ayat 1, yaitu orang yang menyuruh itu, dia yang harus bertanggung jawab. Tiada perbuatan, tiada kesalahan tanpa ada perbuatan yang dilanggar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ternyata yang menyuruh meninggal, ya orang tersebut sebetulnya harus meninggalkan pertanggungjawabannya. Dia yang harus bertanggung jawab di muka itu. Apakah benar dia melakukan penyumbang itu dan sebagainya? Dan apabila dia sudah meninggal, dan tentu tidak bisa lagi ditegakkan. Dan apa yang tadi disampaikan oleh penasihat hukum bahwa pasal mengenai pemalsuan surat itu berkaitan dengan unsur kesengajaan. Kami mau uraikan terlebih dahulu, mengenai unsur pasal 263. Unsur pasal 263 ini dapat dikategorikan ada 3 unsur. Yang pertama unsur barang siapa, yang tentu kita tahu siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dengan pemeliharaan terhadap dewan yang berdasarkan fakta persidangan hasil ternyata tidak ditemui adanya mensrea atau niat jahat, maka jaksa berkumpul kemudian menuntut dengan bebas dan kemudian diikuti oleh yang dihakim dalam pengadilan negara. Unsur mensrea dan actus reus itu menjadi pokok hal yang harus diterapkan dalam penegakan delik-delik pidana. Kemudian unsur apa lagi yang paling penting dan memang harus terpenuhi, yaitu jika pemakaian suatu surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, ini yang sangat menarik dalam perkembangan hukum pidana. Di sini dikatakan bahwa dapat menimbulkan kerugian. Artinya kalau kata dapat ini bisa tidak iya, sehingga pasal ini menjadi pasal yang bisa dikatakan ambigu, ya, tergantung siapa yang menariknya ke kanan dan ke kiri. Namun ahli dalam berbagai persidangan berpandangan bahwa kata dapat itu harus ditafsir sebagai kata harus. Nah, mengenai unsur kesengajaan ini menjadi unsur pokok dalam tindak pidana pemalsuan surat. Kalau seseorang itu tidak mengetahui, tidak berkenan, ya,